Halo Scorpio, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Kapanpun kamu dapat reading ini adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Temanya kali ini adalah siklus berikutnya, chapter halaman berikutnya yang akan kamu masukin. Dan kayak kamu akan menemukan dinamika seperti apa, kamu akan belajar apa hal itu yang akan berubah gitu dari hidup kamu setelah kamu memasukin siklus itu. Terus juga advice yang kamu perlu dengar saat ini gitu ya. Dan karena waktu itu sangat relatif dan sangat apa ya, konseptual gitu. Jadi aku tidak memberi batas waktu. Bisa aja siklus ini sedang kamu berada di dalam di situ gitu. Atau bisa seminggu, sebulan, setahun. Yang jelas reading ini akan memberi intro untuk kamu menavigasi siklus yang akan signifikan untuk perubahan kamu yang selanjutnya. Oke, kita mulai. Kayak aku mendapatkan vibe sebagian besar dari kamu tuh di titik merasa, kok hidup gue rasanya seperti gini aja, kayak kamu mau ada yang berubah, tapi sebagian mmm, nggak tahu gimana caranya, sebagian kayak merasa gitu-gitu aja tapi ya udahlah kayak gitu, diterima aja atau pasrah aja, ya udah, karena kamu adalah fix sign gitu. Agak tidak mau berubah atau sulit berubah kecuali keadaan terpaksa, terjepit, kepentok, atau semesta yang memaksa kamu berubah gitu. Jadi kayak ada 2 skenario ya. Karena fix sign itu, aku selalu bilang ya, mungkin aku sering ulang-ulang, Taurus, Leo, Aquarius, Scorpio itu lebih resisten untuk berubah. Walaupun dia sudah mulai berpikir, "Kok keadaan gue gini-gini aja, kok merasa dunia gue hambar." Tapi karena udah familiar, udah nyaman, kadang orang tuh berada di zona nyaman dan familiar walaupun nggak enak, tapi karena itu familiar, ya udah di situ aja gitu. Nah, itu kecenderungan kalau dari sisi negatif untuk fix sign ya. Nih deret yang pertama, menggambarkan siklus kamu yang selanjutnya itu seperti apa gitu. Dimulai dari Five of Swords, Seven of Cups, Knight of Pentacles, lalu oracle-nya adalah ini kartu kamu keluar kayak ini adalah eight house gitu, misteri. Eight house itu adalah rumahnya kamu, investigate, mencari tahu lebih lanjut. Jadi kayak bisa juga ini dorongan semesta untuk mengeluarkan energi kamu gitu. Untuk kamu, maksudnya setiap zodiak itu kan bawa signature energy. Cuman signature energy itu nggak selalu keluar. Karena apa? Em, karena kita perlu berproses gitu ya, perlu berevolusi sampai benar-benar kita bisa embody gitu energi yang kita bawa, higher vibration ya. Karena kita ketemu banyak programming, kita banyak pengalaman kehidupan, atau itu bagian dari proses evolusi jiwa kita, nggak selalu energi, signature energy itu keluar gitu dari awal. Nah, ini sebuah pesan juga untuk kamu keluarin, signature energy kamu itu apa? Deep gitu, sesuatu yang deep, sesuatu yang transformatif, sesuatu yang bikin kamu terus berubah, terus berevolusi, karena planet kamu adalah Pluto gitu. Pluto itu menggambarkan, eee proses transformasi, proses menyelami kedalaman, proses mencari tahu, proses mengurai gitu kegelapan-kegelapan yang ada di dalam diri kita, ya. Makanya kalau kamu sering kepentok dengan pengalaman-pengalaman yang bikin kamu bertransformasi, biasanya nggak enak gitu, ya itu bagian dari signature energy kamu gitu. Jangan kamu berpikir, "Kok hidup gue begini? Kok kayak Tuhan jahat? Kok hidup gue kayak pahit banget, sedih banget?" Hal-hal yang bikin kamu bertanya seperti itu. Itu bagian dari apa ya, kalau kamu percaya, itu bagian perjalanan yang kamu pilih sebelum kamu datang ke sini. Kalau nggak percaya, ya abaikan. Itu bagian dari kamu lahir sebagai Scorpio, itu signature yang kamu bawa. Ya semoga dipahamin dan bukan karena Tuhan jahat sama kamu, semesta nggak adil sama kamu, bukan. Itu bagian dari kayak energi yang kamu bawa aja gitu. Anggap itu, karena kamu spesial gitu. Karena kamu kuat. Kalau kamu nggak kuat, kalau kamu nggak bisa, kamu nggak akan bawa energi itu sebagai signature energi kamu. Itu yang harus kamu pahamin ya. Terus Five of Swords itu konflik atau ego, atau ada gini, konflik di dalam diri kamu atau konflik di dunia eksternal kamu yang bikin kamu kayak harus menyeimbangkan hal-hal tertentu nih. Karena di pre-shuffle kamu tuh ada tentang keseimbangan, ada tentang pergi meninggalkan sesuatu, juga strategi ya. Lalu Seven of Cups itu kebingungan. Lalu yang berikutnya Knight of Pentacles bergerak secara perlahan-lahan. Yaitu tadi ada di dalam diri kamu, aku melihatnya rasa ingin berubah gitu. Rasa ingin berubah itu karena kamu fixan, jadi kayak perlu pelan-pelan. Tapi setidaknya membuat small step, langkah kecil perlahan-lahan. Kalau misalnya kaget gitu tiba-tiba berubah, itu yang bikin kamu resisten. Seperti itu ya. Dimulainya gimana? Investigasi, mencari tahu lebih lanjut. Misalnya melihat ke dalam atau melakukan research gitu, mencari tahu, mengumpulkan informasi-informasi yang praktikal, jadi kamu melangkah pun, dengan rasa yang lebih secure gitu, bukan dari rasa kaget, bukan dari rasa kayak meraba-raba dalam gelap gitu, enggak.
Tapi itu langkah yang perlu karena oracle kamu yang satu lagi tuh yang di tengah, your dream need practical plan. Makanya aku bilang mencari tahu dulu nih, ada sesuatu hal yang kamu perlu dalamin, kamu cari tahu, kamu kamu apa ya, kamu mengumpulkan informasi gitu supaya kamu melangkah lebih tenang, ya lebih apa ya, resistansinya tuh lebih berkurang gitu, oke. Lalu gimana hal ini merubah kamu secara signifikan? Karena aku melihat siklus berikutnya ini signifikansinya perubahan di dalam diri kamu, ya, terus sebagian lagi perubahan di dunia eksternal kamu. Contoh dunia eksternal, misalnya berhubungan dengan perubahan karir, perubahan tempat tinggal, perubahan dalam kamu misalnya mengambil langkah berani, kamu pengen kuliah di luar negeri, terus pertimbangan kamu banyak, nanti keluarga gue gimana, nanti kantor gue gimana, ini begini, ini begitu. Contoh, makanya perlu strategi, makanya perlu cari tahu step-step kecil yang bikin kamu bisa bergerak perlahan, bukan langkah berubah besar secara signifikan jadinya kamu resisten. Itu yang perlu kamu highlight ya. Terus juga energi ini makanya aku bilang ada perubahan internal, energi ini akan membawa start itu harapan, pemulihan gitu. Mungkin ada sesuatu juga karena gini ya, kamu tuh kecenderungan kamu juga ya ketika kamu berada di lower vibration kamu, kamu tuh bisa yang nyimpen, mendem, atau ngebatin atau menyimpan luka. Levelnya tuh lebih lebih ekstrim dibanding zodiak lain gitu. Kalau dalam hal menyimpan luka atau menyimpan dendam gitu ya. Bukan aku kayak ngetawain kamu atau gimana, tapi ini sesuatu juga yang perlu kamu highlight gitu. Highlight untuk kamu ke depannya, energi kamu ringan, hati kamu ringan gitu. Ada part yang perlu kamu lepaskan dengan energi star di situ. Jadi kamu juga melihat ke depan itu lebih optimis, lebih hopeful karena star itu adalah energi harapan juga. Berbicara tentang kayak semesta tuh memanggil kamu ke suatu tempat ya dengan sampingnya itu Four of Cups. Tadi aku bilang kayak aku merasa ada rasa, kok hidup gue gini aja, tapi sebagian mulai berpikir, sebagian lagi ya udahlah gitu. Karena nggak mau meninggalkan sesuatu yang familiar, ya. Di situ ada judgment. Judgment itu kayak momen kamu tersadar, momen kamu terlahir kembali, entah kamu dari hasil kamu berkontemplasi atau semesta yang memaksa kamu menghadirkan situasi keadaan di mana kamu yang akan apa ya, mau nggak mau kamu mikir gitu. Oracle kamu yang di deret kedua itu apa? Simbiosis. Momen kebosanan kamu, momen kamu tersadar itu akan membawa kamu itu tadi, berubah secara signifikan dan itu sebagian dari kamu mungkin, meninggalkan situasi, meninggalkan orang-orang tertentu, meninggalkan tempat tertentu untuk berpindah gitu, ya. Lalu yang berikutnya, advice yang kamu perlu dengar saat ini, lihat ya di deret yang pertama kalau secara vertikal ya tegak lurus, Five of Swords sejajar sama Five of Wands tuh. Lihat kalau secara tegak lurus Five of Swords, Star, Five of Wands. Jadi ada energi konflik yang signifikan sih. Entah itu konflik di dalam diri kamu, membuat pilihan antara mungkin tadi, kamu resisten nih untuk membuat perubahan padahal kamu rasa hidup tuh kayak butuh berubah gitu. Lalu sebagian lagi mungkin keputusan yang kamu buat itu, atau ada hubungan-hubungan tertentu yang vibe-nya udah nggak enak, tapi tapi kamu nggak tahu atau kamu nggak, ya udahlah itu lagi balik lagi ya udahlah gitu aja gitu. Nah, keputusan yang kamu buat mungkin signifikan untuk orang-orang di sekitar kamu, nggak terima atau bilang kamu berubah atau apalah, mengatakan hal-hal sesuatu yang bikin kamu berpikir, "Apa gue membuat pilihan yang salah ya? Apa ini bukan jalannya gue?" Mungkin ada momen kamu bertanya seperti itu. Justru itu sebuah, apa ya, sebuah kayak sebuah tes gitu untuk kamu, lanjut lagi, untuk berjalan lagi. Karena tadi ada energi konflik batin di mana kamu itu sangat seperti godaan yang besar untuk kamu bertahan di zona nyaman kamu, zona yang kamu familiar. Oke, lihat, berikutnya adalah Six of Cups. Ini berbicara tentang masa lalu, berbicara tentang apa dari part masa lalu kamu yang masih membayang-bayangin. Terus juga kamu sadar atau enggak gitu. Perilaku perilaku tertentu akarnya itu dari masa lalu. Misalnya tadi kayak aku bilang yang menyimpan luka itu kamu lebih cenderung dibandingkan zodiak-zodiak lain. Nah, itu juga contoh part dari masa lalu yang perlu kamu tengok, terus kamu bikin perubahan di situ. Terus, Six of Cups itu juga bisa berbicara juga sebuah pemberian dari semesta, ya. Mungkin situasi ini yang kamu rasa, bosan, yang kamu rasa seperti ada konflik, itu sebuah pemberian dari semesta untuk kamu apa, lihat kartu berikutnya, The World, ending dari sebuah chapter. Tadi, karena ini adalah siklus berikutnya yang kamu masukin, ada sesuatu yang perlu selesai, ada sesuatu yang perlu berakhir. Misalnya dengan cara kamu untuk menavigasi sebuah momen di mana kamu terluka gitu. Karena mungkin aku pernah bilang juga ya, luka, kecewa itu adalah selama kita jadi manusia, kita nafas masih hidup,
itu akan selalu bagian dari variabel-variabel yang akan muncul gitu. Cuman gimana kita menavigasinya, aku selalu bilang, entah kita jadi orang yang lebih baik atau jadi orang yang pahit sama hidup. Semoga ini bisa dipahamin ya. Terus akan ada sesuatu yang baru yang mau datang ke dunia realita kamu, karena oracle kamu yang terakhir itu adalah first house, kata kuncinya arrival, kedatangan. Ini berbicara kayak ada sesuatu yang baru, terutama di dalam diri kamu, karena first house itu berbicara tentang self concept, tentang diri kamu, tentang segala sesuatu karakteristik yang ada di dalam diri kamu. Jadi ada yang datang, ada yang berubah gitu aku melihatnya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.